Saya perhatikan sini. Jadi kita udah ada berapa unsur intrinsik yang kita pelajari? Ada berapa? Baik. Ya. Kita udah belajar pertemuan ketiga itu tentang tema. Amanat. Hari ini kita bicara tentang tokoh dan penokohan kesatuan. Kalau menurut saya kesatuan. Alur dan setting. Ya, 6 ya. Jadi saya ulangi lagi. Jangan salah tangkap, jangan salah paham. Saya tidak katakan alurnya apa, tapi Anda harus paham dinamika perkembangan karya prosa fiksi itu. Ya, dinamikanya. Maksud saya terjadinya perubahan unsur intrinsik karya fiksi itu. Kalau dulunya misalnya tadi tokoh dan penokohan, orang taunya orang bahwa manusia itu wataknya statis tetap. Karena itu dalam cerita ya orang mengenal tokoh hitam selamanya dia hitam, tokoh putih selamanya putih. Dan kenapa tokoh putih itu muncul kemudian? Karena pandangan masyarakat pada masa itu yang namanya kejahatan akan dikalahkan oleh kebaikan. Itu dipercaya sampai sekarang. Ya, dipercaya gitu. Muncul dewa penyelamat. Ya, muncul dewa penyelamat. Padahal dalam kehidupan kan bisa jadi terbalik. Ya, bisa jadi terbalik. Bisa jadi yang muncul itu bukan dewa penyelamat. Dewa kehancuran. Orang baik tiba-tiba muncul tokoh hitam. Dia anak baik nih. Tapi karena dipengaruhi oleh temannya, akhirnya dia jadi jahat. Gitu. Nah, itu yang harus dipahami dinamikanya itu. Jadi, kembali saya katakan tadi, yang dipentingkan bukan nama tokohnya, tapi karakter manusianya, watak manusianya. Jadi karena itu saya katakan pada Anda bahwa belajar karya fiksi itu kita mempelajari karakter tokoh-tokoh. Tidak salah ada seorang mahasiswa di Prancis mengambil psikologi tingkat doktoral, kajiannya novel. Karena novel itu karya fiksi itu dia membicarakan sesuatu yang sudah terorganisir dunia keadaannya gitu. Bahagia di dunia itu. Apalagi yang namanya fiktif, peristiwa itu bisa dijumpai, yang menyerupai ya, bukan pasti seperti itu. Karena itu dia bisa diterima, bukan beda cerita dengan cerita dongeng. Beda dengan itu. Jadi karena ada orang katakan gini, oh ini Datuk Maringgi, versi lain. Kalau dulu kita bicara Datuk Maringgi itu orangnya dengan perbuatannya dia menagih utang, apa bedanya dengan pinjol sekarang? Pinjaman online sekarang. Apa bedanya? Lebih parah daripada Datuk Maringgi. Ya, Anda lihat orang-orang apa tuh yang terlibat utang pinjol tuh? Pinjaman online itu. Nah, itu kan gaya baru yang namanya rentenir. Kalau rentenir itu kan itu bunga berbunga. Anda berutang sekarang 10.000, bisa jadi Anda bayar 100.000. Terlambat satu nambah lagi utang bunga yang tertunda berbunga, jadi bunga berbunga. Bisa jadi. Nah, apa bedanya dengan Datuk Maringgi? Gitu. Jadi dinamikanya seperti itu. Cuma kalau karena kita tidak waspada,
tidak dengan warningnya, dengan peringatannya sastrawan, ya karya sastra, kita ngeh kata orang, tidak peduli. Kita tidak peduli. Nah itulah saya katakan kepada Anda, gunanya kita mengapresiasi karya sastra itu bukan hanya memperhatikan objek itu, tapi bagaimana kita membaca ketika kita mengapresiasi prosa fiksi itu dalam kehidupan, dalam kenyataan hidup kita. Gitu. Kemudian alur. Yang sudah alur, udah otomatis kita memahami itu sudah berlalu. Tidak mungkin diubah. Jadi Pak, alur mundur itu bisa tidak diubah? Nggak mungkin, karena sudah berlalu. Tapi alur maju bisa. Jangan Anda pikirkan alur kita itu dinamikanya sama. Terlalu optimis kita. Belum tahu Anda tamat ini jadi guru. Belum tahu Anda sampai selesai sekarang nih semester 3 nanti akan jadi sarjana, belum tahu. Kenyataannya ada mahasiswa kita. Pas seminar proposal akhirnya dia nikah. Benar. Sampai sekarang nggak selesai. Nggak selesai. Karena alurnya masing-masing. Ya, alurnya masing-masing gitu. Nggak tahu kita gimana caranya gitu. Ada juga orang yang tiba-tiba dia dapat musibah, kita kan nggak tahu, ya. Jadi dinamika itu begitu. Artinya apa? Ke depan, kalau kita bicara alur ke depan itu nggak bisa diatur. Tapi kalau kita bicarakan alur masa lampau, itu sudah tersurat. Sudah tersurat. Artinya kita mau dari sekarang ke masa lampau, dari masa lampau ke sekarang, itu sudah terpola dia. Karena itu dikatakan alur tradisional. Ya. Nah, dari kombinasi dari itu yang dikatakan alur, maju, mundur. Jadi tidak sistematis diceritakannya, mana yang ingat diceritakan, mana penting diceritakan. Jadi zigzag atau yang dikatakan alur zigzag, maju mundur, ya. Nah terakhir yang saya katakan tadi, alur berpusar. Sebetulnya alur berpusar tuh dia tidak bicara waktu, pusar peristiwanya, pusaran peristiwanya ke situ aja, ya. Jadi pusar peristiwanya, dinamika peristiwanya itu dikatakan berpusar. Dan terakhir yang dikatakan anti alur, bukan tidak ada alur, sulit diatur alurnya karena dinamika peristiwa itu, perkembangan peristiwa itu, dinamikanya. Kalau sekarang misalnya Anda diatur dari pagi tadi sampai nanti alur Anda jelas, balik lagi ke kampus, itu dinamika jelas. Tapi kalau misalnya sulit ditebak dinamikanya, ditanya teman, habis ini kemana? Belum tahu lagi. Itu kan sulit tebak. Ya. Kita kuliah nanti jam 1. Saya belum tahu, mikir mau kuliah atau tidak. Itu dinamikanya. Artinya apa? Peristiwa itu dikendalikan oleh karakter, bukan oleh alur. Yang perlu saya ingat kepada Anda, alur itu sama dengan plot. Ya. Kalau Anda katakan alur itu asal katanya dari aliran sungai. Katanya diksinya dari sana. Alur itu kan kalau kita Sungai Siak itu kan alur besarnya tuh ada, sungai nama Sungai Siak. Tapi kan alur kecilnya ada. Alur kecilnya ada Sungai Sail, ada Sungai Batak di sana, pecah dari Sungai Sail ini. Macam-macam itu ada alur-alurnya, anak alur namanya. Nah, yang namanya novel alurnya banyak, ya karena anak-anaknya banyak. Artinya anaknya banyak, ada lagi tokoh-tokoh lain, bukan tokoh sentral. Walaupun ujungnya muaranya ke tokoh sentral. Paham dinamikanya itu? Jadi ada
Mau mengkajinya jangan hanya mendeteksi, ini alurnya maju, itu mendeteksi aja, menginventarisasi. Saya selalu mengatakan mahasiswa, Anda belum meneliti, baru mengidentifikasi baru. Tapi setelah Anda katakan kenapa alurnya begini, itu sudah masuk analisis Anda. Kenapa wataknya begini, udah masuk alur itu. Contohnya, Hayati dengan Zainuddin, kenapa bisa jatuh cinta? Karena waktu itu tidak ada orang ketiga. Suasananya mendukung. Ini tidak hujan lebat, rame-rame di luar kampus. Mana mau jatuh cinta? Karena itu saya katakan mahasiswa lokal A, buat konten aja saya bilang. Dia buat konten, saya buat konten aja udah. Saya buat konten juga, tidak kuliah. Tapi bicara dengan hal hujan itu, Anda lihat pertemuan Hayati dengan Zainuddin, sama-sama berteduh, tidak ada orang ketiga, sama-sama punya kekuatan keimanan, tidak terjadi yang namanya pelecehan. Ya, karena Zainuddin ini orangnya berpendidikan, maka dilindungi, dia ingin mengantarkan jasa seperti itu. Ini tidak hujan seperti sehari-harian, teman numpang marah, nggak semua cepat. Gitu kira-kira. Nah itu tadi saya katakan, Anda harus pahami unsur itu bukan hanya dideteksi, tapi kenapa ini terjadi. Ada tidak kaitannya dengan peristiwa, ada kaitannya dengan alur cerita, ada tidak kaitannya dengan watak, ada tidak kaitannya apa amanat di balik itu, apa yang mau disampaikannya, ya, apa yang mau disampaikan. Misalnya tadi saya katakan, misalnya contohnya belenggu, tokoh belenggu, kan tahunya orang berpendidikan, tokohnya bagus. Soekartono, dokter Soekartono, ya, dengan Suatini, pasien pelacur. Justru berpikir dia pelacur ini, yang di luar nalar orang. Biasanya pelacur itu merayu, bagaimana dia bisa mengambil suami orang atau laki. Ini tidak, dia justru menyuruh Dr. Soekartono itu kembali ke istrinya, ya, melawan mitos gitu. Apakah itu ada di dalam dunia? Ada. Gak mungkin kalau tidak ada. Kalau tidak ada dalam dunia, di dunia nyata, berarti karyanya itu dongeng. Tapi kalau ada, meskipun tidak namanya Soekartono, itu karyanya ya nyata gitu. Sama dengan anak durhaka. Memang tidak namanya durhaka itu, versi berdurhaka itu macam-macam. Ada anak yang durhaka dia membunuh ibunya. Ada anak durhaka dia menyia-nyiakan ibunya. Anda pergi ke panti jompo. Kalau ada yang ingin tahu tuh pergi ke panti jompo, orang tua-tua sana. Ada yang menunggu, ada yang menunggu dia. Orang tuanya tuh anaknya sudah dititip oleh anaknya ke panti jompo, tidak oleh dia, lihatnya lagi ibunya. Gitu. Bukan menurut ibunya ya. Kita tanya juga petugas gitu juga. Di kotak-kotak gak ini, gak jawab. Kan sama aja anak durhaka gitu. Jadi pastinya sama seperti itu. Karakternya sama. Baik, udah ingat jalan kampus? Karena sorot mata Anda udah tak mau terima lagi. Nah oke, itu aja. Berarti kita udah ada 6 unsur ya. Perlahan kita tinggal berapa unsur lagi. Yang untuk prosa ini pertemuan berikutnya mudah-mudahan selesai. Lagi saya ingat pada Anda, ini pertemuan keempat. Berarti ada 4 konten yang harus diselesaikan. Ketua tingkat nanti masukkan di list grup ya, link-linknya semuanya, sehingga ketika saya periksa saya sudah tahu itu jumlahnya. Kemudian saya ingatkan lagi, di luar dari konteks mata kuliah kita, Anda pacu itu subscribe Anda pacu itu bagaimana konten Anda itu ditonton ya, ditonton oleh ada tingkat juga gitu.
Makasih, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.